Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gua Kiki di podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi sama gua Kiki di podcast kali ini. Cuman di podcast kali ini ada yang spesial nih. Kenapa? Karena gue kedatangan sekaligus dua cewek-cewek, akhwat-akhwat yang datang untuk berkunjung ke podcast kali ini. Nah, sama kayak podcast sebelumnya sama Tangguh, kita akan ngebahas masalah pandemi dan dengan tema aktif di masa non-aktif. Oke. Nah, jadi kita bakal tahu nih dari latar belakang cewek ini yang total beda banget, antara yang satu beda pulau juga beda kebudayaan, beda sosial dan segala macam. Kita akan tanya satu-satu kira-kira gimana sih menurut pendapat mereka tentang itu pandemi, aktivitas mereka, dan gimana cara tetap aktif di masa non-aktif. Oke, langsung aja kita. Ini dia tamu kita yang pertama, namanya Rika. Assalamualaikum Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini Rika. Rika sekarang lagi sekolah atau kuliah? Iya, lagi Selain kuliah, kuliah. Aktivitasnya apa? Selain kuliah, aku lagi mengupgrade diri gitu sih. Belajar banyak hal lagi. Tapi tunggu dulu masalah mengupgrade diri, karena kita juga ada satu tamu lagi. Ini namanya Nadia. Oke. Assalamualaikum Nadia, udah tersambung? Iya, waalaikumsalam. Iya, ya udah. Oke. Nadia ini juga masih kuliah ya, Nat? Yoi, masih kuliah. Oke. Terus selain kuliah, aktivitas di rumah ngapain aja nih? Paling hampir mirip kali ya, kayak menemukan hal-hal baru, mencoba suatu hal yang baru. Karena kebetulan aku juga hobi masak, jadi mencoba-coba untuk mencari resep yang baru gitu. Oh, jadi selama di rumah belajar jadi chef lah ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi untuk dua-duanya ini punya kepribadian, bukan kepribadian sih, bisa dibilang culture-nya beda. Karena si Rika ini dari Jawa Barat, Nadia dari Lombok ya? Iya, dari Lombok. Oke, sekarang kita penasaran nih. Kira-kira kalau di tempatnya Rika itu sekarang lagi kayak gimana kondisinya, Rika? Kalau di tempat aku sendiri, sebenarnya aku ini di Jawa Baratnya tepatnya di Karawang. Nah, Karawang sendiri itu nggak termasuk zona merah, jadi kita masih banyak melakukan aktivitas di luar gitu. Jadi tidak ada, sebenarnya ada wacana PSBB, tapi mungkin aplikasinya tidak terlalu ketat di daerah kita. Jadi kita masih menjalankan aktivitas normal sehari-hari yang tidak terlalu dibatasi lah. Mungkin dibatasinya lebih ke kesadaran diri, tidak ada pengawasan yang ketat dan sebagainya gitu. Jadi masih bisa beraktivitas seperti biasa. Oh, berarti di Karawang ada ini toko-toko nggak tutup gitu? Kalau di Karawang kotanya, di pusatnya, karena kemarin ada yang positif, itu memang ditutup toko-tokonya. Tapi itu hanya di kotanya saja, di daerah-daerahnya lagi itu nggak berlaku. Kemarin sih sempat ada polisi yang patroli segala macam, cuman nggak ditinjau lagi. Jadi pas cuma dikasih pemberitahuan, toko-toko disuruh tutup, tapi nyatanya nggak ada pengawasan lagi. Jadi toko-toko nggak ada yang tutup gitu. Oh gitu. Oke, ini menarik nih. Satu, masih free lah ya, masih PSBB masih longgar karena masih belum termasuk zona merah. Nah, kalau di Lombok sendiri, apa kabar nih Nadia nih? Nadia lagi di Lombok kan? Iya, lagi di Lombok. Oke, gimana tuh? Jadi kalau aku kan di kota Mataramnya nih. Kota Mataram sih udah termasuk zona merah. Sampai kemarin sholat id juga kan nggak diperbolehkan. Cuman kalau di desa aku kayak di kelurahannya gitu tuh masih zona hijau, jadi masih bisa sholat id gitu, cuman harus tetap mengikuti protokol COVID-19 ini gitu. Oh gitu. Nah, berarti di tempatnya Nadia masih ada sholat id tuh kemarin? Kemarin masih, cuman tetap itu harus kayak pakai masker, cuci tangan gitu. Oh, berarti apa sih? Coba protokol sholat idnya apa aja coba? Penasaran aja gitu, kalau sholat pakai protokol tuh kayak gimana sih maksudnya? Bukan pas sholatnya sih, maksudnya tuh pas masuk masjidnya gitu.
Kalau sholat pas mah kayak masuk masih masjidnya. sholat biasa aja Kak. Iya kan kalau dulu kita mah pas masuk masjid nggak pakai masker pun nggak apa-apa, kayak nggak cuci tangan juga nggak apa-apa gitu. Oh, Terus sama berarti salam-salamannya kan itu sih dikurangin, kayak nggak boleh salaman. oke. Berarti sebelum masuk masjid cuci tangan dulu, habis itu salaman nggak boleh. Terus ada juga kan yang katanya protokol itu pas lagi sholat jamaah ada jaraknya, itu dilengkapi ya di sana? Nah kebetulan yang di aku enggak, soalnya di desanya aku tuh emang masih zona hijau walaupun kotanya udah zona merah banyak banget sih. Oh iya iya iya. Oke, berarti untuk kita masih normal-normal aja lah ya. Tapi ya- Alhamdulillah masih normal. Cuman kalau kayak mall-mall gitu ditutup sih. Oh, kemarin-kemarin Kemarin, tutup, cuman iya. dibuka pas Idul Fitri doang. Enggak, bahkan pas Idul Fitri ditutup sebelum H-3 Idul Fitri kalau nggak salah itu udah ditutup. Soalnya pernah sempat dibuka kan. Nah cuman terjadi kayak kasus positif tuh naik banget gitu loh. Jadinya ditutup lagi Oke. gitu. Terus kemarin pas Idul Fitri juga gerbang pintu keluar masuk Mataram tuh ditutup juga gitu. Nah, berarti ini kalian tuh sebelum, untuk Rika sama Nadia nih, kalian tuh sebelum adanya PSBB itu udah pulang kampung atau pulang kampungnya setelah PSBB? Kalau aku sendiri sih sebelum PSBB ya, tanggal 16 Maret itu belum kan ya? Belum. Iya, belum. Oh, jadi sebelum PSBB gitu. Soalnya kan ini nih, dari keluhan-keluhan teman-teman pendengar semua mungkin masih ada beberapa yang bilang, aduh gue nggak bisa pulang kampung, gue nggak bisa ketemu saudara-saudara karena PSBB segala macam, dipersulit segala macam. Nah, menurut kalian ini gimana sih tentang kebijakan PSBB yang agak memperketat orang untuk keluar daerah dan masuk daerah, atau gimana menurut kalian? Dari Nadia dulu deh. Kalau itu sih menurut aku mungkin ke suatu kebijakan dari pemerintah pasti emang udah dipikirin dulu kan ke depannya bakal gimana kan. Kalau misalnya PSBB ini kalau si kita sebagai masyarakat itu bisa dengan tertib menjalankan PSBB mungkin bisa efektif sih menurutku. Cuman kan sekarang masih banyak yang kayak nggak peduli lah, masih bertahan dengan ego sendiri sih. Oh, kalau Rika sendiri gimana? Setuju nggak? Kalau dari aku sendiri tuh mungkin PSBB itu singkatan apa ya? Pembatasan Sosial. Sosial berskala besar ya. Nah, kalau untuk PSBB-nya sendiri sebenarnya kalau kita breakdown lagi tuh banyak lagi kan poin-poinnya gitu. Masuk salah satunya nggak boleh pulang kampung gitu kan. Nah mungkin kalau menurut aku kayak sebenarnya dari nggak boleh pulang kampung ini kalau bisa sih lebih dispesifikin lagi, misalnya yang nggak boleh pulang kampung adalah orang-orang yang emang kurang sehat gitu. Misalnya orang-orang yang emang secara klinis itu terbukti dia jadi ODP atau jadi PDP gitu mungkin, supaya nggak terlalu, sebenarnya sama sih kayak contoh sekarang PSBB orang-orang nggak boleh pulang kampung tapi nyatanya banyak yang kebobolan juga kan, karena di lapangannya itu yang Rika tahu juga kayak yang apa namanya patroli gitu istilahnya, yang menjaganya itu cuma ada di waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya dalam sehari itu untuk penjagaan di antar wilayahnya itu cuma ada sampai jam 10. Nah, sisanya jadi orang-orang beranggapan berarti kalau misalnya mau pulang kampung kalau lewat situ di atas jam 10 aja bisa gitu. Nah, jadi dengan adanya peraturan ini justru makin membuat orang jadi lebih kreatif lagi untuk gitu, untuk nyari celah-celahnya di mana lagi gitu, karena terlalu general sih. Nggak spesifik gitu. Mungkin kalau misalnya emang PSBB nggak boleh mudik untuk orang yang berstatus ODP, mungkin itu lebih mudah lagi gitu. Nah terus contoh misalnya sekarang orang-orang
nyatanya udah banyak yang pulang kampung kan, nyatanya nih. Realitanya udah banyak yang pulang kampung. Nah, akhirnya ada lagi peraturan untuk balik lagi ke Jakartanya itu harus melakukan tes swab dan segala macamnya. Yang itu pertama mahal 2 juta kan untuk sekali tesnya. 2 juta. Terus yang nggak semua orang mampu dan nggak semua orang ya maksudnya mengeluarkan uang 2 juta untuk bisa datang ke Jakarta gitu. Iya. Ya lumayan juga. Terus udah gitu yang kedua, setahu Rika, dulu Rika pernah endoskopis, maksudnya ya Rika kurang paham sih istilah-istilah klinis, tapi waktu itu pernah lagi kurang sehat, sakit lambung di bagian lambung gitu, endoskopis kan mungkin mirip ya sama swab, mereka kurang paham juga, jadi dimasukin si alatnya itu masuk ke dalam. Nah itu kan artinya kalau mau masukin si alat itu ke dalam tubuh kita untuk dites itu kan pertama sebelumnya tuh harus ada rekomendasi surat dokter dulu, enggak jadi semua orang yang ke Jakarta harus tes itu gitu kan. Kan kalau bisa mungkin peraturannya lebih spesifik lagi bagi orang-orang yang mau masuk ke Jakarta dengan status kesehatan kurang baik, tes swab gitu misalnya. Kalau misalnya yang baik, yang sehat-sehat aja ya nggak apa-apa, mungkin gitu sih menurut aku pribadi. Tapi kan yang sehat juga berpotensi jadi carrier. Yang sehat juga berpotensi jadi carrier. Cuman apa ya, kan penularannya kan minim gitu kan. Persentase penularannya kan cuma 0,2%. Kalau dibandingkan dengan semua orang harus tes swab, menurut aku sih kalau kita mau bandingkan istilahnya mudorot sama enggaknya gitu, mendingan yang tadi, jadi dibatasi yang tes swab itu yang emang orang-orang yang lebih spesifik. Toh penularan tuh hanya 0,2% persentasenya gitu. Oke, berarti intinya kalau bisa kebijakannya lebih spesifik. Nah, supaya lebih memudahkan juga sih. Nah, kalau ini kan berbicara tentang kebijakan ya. Oke, sekarang kita balik ke individu masing-masing orang. Soalnya kebanyakan alasan orang memilih untuk pulang kampung itu ada yang beralasan bahwa dia itu bukan cuma mau ketemu sama keluarganya, tapi emang udah nggak punya harapan untuk mengadu nasib di kota. Lebih baik saya pulang kampung untuk bertani, untuk bercocok tanam segala macam. Toh saya kehidupannya akan lebih tidak menyulitkan lah ditimbang kerasnya kehidupan di kota yang semua serba mahal, mending di kampung murah gitu. Gimana kalau menurut kalian? Siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Menurut aku, keluar dari dibenarkan atau tidaknya, mungkin sebenarnya agak complicated juga sih, karena kondisi setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang emang dari adanya kasus ini itu dia dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga dia ya memang betul-betul gak ada pemasukan lagi gitu untuk bertahan di kota gitu. Mungkin sebenarnya kalau dari opini aku kayak hal-hal yang seperti ini tuh bisa dimulai dari gotong royong antar masyarakatnya, misalnya tetangga gitu. Tapi memang sih cukup berat karena di kota itu kepedulian atau mungkin individualnya tuh lebih tinggi gitu ya, nggak terlalu yang memperhatikan banget tetangga sebelah gitu dibanding orang-orang di daerah. Nah, mungkin bisa mulai dari si kepala desa atau RW RT itu untuk mendata betul-betul kondisi dari si masyarakat yang tinggal di sana gitu. Karena kan kalaupun kita ngekos sebenarnya kita kan juga ngumpulin KTP kan. Terdata kan, harusnya juga kayak kalau emang mau biar yang tadi nggak boleh pulang kampung, harusnya itu sebenarnya mulai dari tanggung jawab Pak RT-nya, karena Pak RT-nya harusnya tahu siapa warganya yang pulang kampung dan yang enggak gitu. Oke. Nah, kalau menurut Nadia gimana? Sebenarnya kalau yang kayak gini tuh kayak aku tuh nggak bisa membenarkan atau enggaknya ya, tergantung individu juga sih, kan kebutuhan orang juga berbeda. Mungkin sama kayak yang hampir mirip kali sama Rika gitu. Kalau misalnya aku pribadi sebagai orang yang di kota udah nggak bisa
apa ya, nggak bisa berpenghasilan lagi karena dikeluarkan dari kerja, mungkin aku juga milih untuk pulang karena emang kesadaran tetangga orang kota itu tuh emang kurang banget gitu, kayak lo gue gitu. Oke. Ya udah aja kan. Nah terus kalau misalnya aku tetap bertahan di kota, yang ada kan aku mati gitu. Kayak gak bisa hidup kan ibaratnya. Kalau terus bertahan. Apalagi kalau misalnya kita pulang kampung biayanya lebih murah, ya pasti aku lebih milih pulang kampung kan. Nah mungkin itu bisa ditimbang-timbang lagi sama pemerintah untuk menyalurkan apa ya istilahnya tuh kayak sembako gitu loh untuk anak-anak rantau terutamanya gitu ya yang membutuhkan gitu. Oke, nah berarti ini agak mirip nih jawabannya nih. Intinya di sini adalah ya it's okay lah ya, karena emang kalau di kota itu yang tadi dibilang dari kalian berarti emang tetangganya rata-rata cuek, kurang bersosial segala macam. Ya bisa dibilang ibu kota keras lah. Nah, Oke, sekarang kita lanjut. Untuk pertama kali kalian dengar masalah pandemi ini, ada rasa khawatir atau apa nggak di kalian? Soalnya kan sebanyak tuh yang ketika ada media mengabarkan ini pandemi, akhirnya mereka kena panik, kena stres gitu kan, kena panik attack, serangan panik, dan akhirnya mereka jadi ketika pertama kali diluncurkan, orang yang corona itu gejalanya gini, akhirnya mereka tiba-tiba karena terlalu banyak mikir, terus mereka kena tiba-tiba suara napas jadi sesek, jadi susah nafas segala macam. Nah kalian pernah nggak tuh kayak gitu pertama kali dikabarin pandemi? Aku pernah banget. Aku pernah banget karena waktu awal kita di Jakarta kan, terus kita dapat kabar kalau misalnya ada pandemi ini, ternyata udah sampai Jakarta, ternyata waktu awal banget tuh di Depok, deket sama Jaksel lah, segala macem lah. Itu kayak langsung ngerasa, ya Allah, dan latar belakang aku tuh aku punya penyakit yang paru-paru gitu ya, jadi mungkin bisa dibilang aku riskan juga gitu. Nah, jadi di situ, dan aku punya background penyakit paru-paru gitu. Nah, jadinya pastilah ada bikin khawatir. Pertama untuk aku pulang ke rumah di daerah, pasti aku khawatir banget. Takutnya aku kenapa-napa bawa sesuatu ke rumah, sampai aku deg-degan banget, sampai pas aku pulang ke rumah itu nggak lama pun mama aku tuh kayak batuk-batuk banget kan, gimana aku nggak parno di situ kan ya. Aku udah deg-degan banget, tapi aku udah sabar, ya Allah, tunggu 14 hari, maksudnya tunggu kalau misalnya setelah 14 hari aku di rumah masih kenapa-napa nih keluarga aku atau gimana, baru mungkin aku coba aja ke rumah sakit. Tapi alhamdulillahnya setelah 14 hari nggak apa-apa gitu kan, kayak ya Allah, alhamdulillah. Udah lemes banget tuh, tadinya takut banget aku kenapa-napa kan. Saya yang bikin takut tuh takut aku bawanya, ya nggak sih kita? Iya sih benar. Kita yang menjadi carrier-nya untuk orang-orang tercinta di rumah. Gitu sih, itu karena waktu awal tuh benar-benar tersugesti banget sama hal-hal yang menakutkan di media-media sana gitu. Banyak banget ketakutan yang disebarkan, jadinya memang waktu itu kepikiran banget gitu. Nah kan setelah aku memutuskan untuk ternyata kayaknya nggak bagus deh untuk diri aku sendiri, terutama dengan aku membaca berita-berita yang berlebihan, jadinya aku waktu itu cara aku sendiri sih dengan nggak merhatiin berita apapun, mau dari TV ataupun dari HP. Yang penting adalah aku ngejaga keluarga aku dengan meningkatkan imunnya keluarga aku gitu. Oke. Berarti bisa dibilang detox dari toxic yang ada di media ya? Iya. Oke. Dia parno itu kah kayak Rika atau enggak? Sebenarnya aku sih lebih parno dari Rika mungkin. Tapi iya asli. Cuman aku tuh kayak berusaha gitu kan, kayak ngobrol sama temen di kos gitu, kayak ngobrol sama yang lebih tahu gitu kan. Terus aku bilang, Kak, ini nanti kalau misalnya aku pulang gimana ya, nanti di pesawat kan di bandara banyak orang gitu. Terus kata temanku ini,
nggak apa-apa Nat, aku juga punya temen di sana di Cina kan katanya. Di situ dia bilang kalau angka kematian itu lebih kecil daripada yang sembuh. Jadi kayak orang yang kena corona tuh lebih besar untuk sembuh. Cuman yang kayak meninggal itu tuh karena emang ada penyakit bawaan gitu kan. Terus ya udah aku lebih lega gitu. Cuman aku tetap aja takut gitu kan, takut tertular gitu. Terus pas turun dari mobil menuju bandara, aku bener-bener yang namanya hand sanitizer tuh nggak pernah lepas, nggak pernah kering kali tanganku tuh. Terus pas sampai iya asli, abis itu pas di pesawat juga aku tuh kayak, kan biasanya ini aku kalau sebelum pandemi ini terjadi tuh aku kalau di pesawat tuh tidur tuh dari berangkat sampai nyampe tuh baru bangun kan. Tapi sekarang tuh bener-bener kayak parno banget. Ada kan orang di sampingku tuh, dia tuh batuk gitu kan. Aku kaget banget, sumpah aku kayak, aduh mati nggak ya nanti nih gitu kan. Aku tuh takut banget tertular Kak. Terus habis itu aku semprot lagi hand sanitizer, semprot lagi, pokoknya sampai nyampe itu aku semprot aja. Sampai pas rumah tuh tanganku udah keriput banget. Terus nyampe rumah juga kan, aku nih kepulangannya nggak ditahu kan sama keluarga. Terus pas sampai rumah tuh aku kayak girang banget gitu, udah kayak bener-bener bahagia banget kan. Nah udah jadi kejutan yang berhasil gitu, surprise yang berhasil. Terus sampai rumah aku tuh kayak kebablasan gitu loh, aku malah meluk mama aku dong, aku kayak aduh gitu kan. Nah terus udah habis itu aku langsung ya udahlah langsung bersih mandi gitu. Terus selama 14 hari aku juga nggak berani yang kayak interaksi banyak banget sih sama keluarga, walaupun keluarga aku bilang nggak apa-apa gitu kan, kayak nggak ada kok gejala-gejalanya gini kan. Cuman aku kalau belum 14 hari itu belum percaya banget kan Kak. Jadi ya udah aku diem aja di kamar gitu 14 hari tuh. Oke, berarti Nadia separno itu. Nah, ini ada yang unik nih. Mungkin juga karena keparnoan orang-orang yang lain, makanya sekarang itu ketika orang batuk malah jadi quote unquote dijauhin dan itu dihinakan. Karena banyak yang orang ketika dibilang batuk sekarang ditanya malah corona ya. Itu kayaknya suatu hal yang iya. Sekarang tuh orang bilang corona, orang flu corona ya kan. Jadi orang-orang tuh kayak pada takut bilang kalau aku nih sakit gitu kan. Takutnya tuh karena mereka takut bilang mereka sakit, nggak berani berobat, jadi makin parah nggak sih sakitnya tuh. Padahal mereka nggak corona gitu loh. Nah itu tuh itu pengaruh terbesar media sih kayaknya. Iya. Aku ada cerita juga Kak Kiki. Jadi tuh ceritanya kemarin tuh kan kalau di rumah aku tuh tarawih masih di masjid gitu kan. Cuman dibatasi jadi tapi syaratnya itu safnya itu nggak dempetan. Jadi safnya itu bisa gitu. Sama udahannya kan biasanya kita suka salam-salaman, karena ini nggak ada salam-salaman gitu. Nah, sayangnya tarawih hari pertama itu aku lagi flu berat banget. Jadi aku flu batuk, flu-nya flu berat gitu. Dan aku dari Jakarta. Maksudnya ngerti gak sih Kak, gimana sholat itu diliriknya sama orang-orang. Tolong, aku kayak yaudah akhirnya setelah itu, karena aku memahami ya, mungkin kalau aku jadi orang lain juga aku ngelihatnya kayak ngeri banget sih gitu kan. Jadinya karena aku menyadari akan persepsi orang lain, jadi setelah itu aku selalu sholat tarawih di rumah. Walaupun sebenarnya aku bisa sholat tarawih di masjid, tapi aku selalu sholat tarawih di rumah sampai aku sembuh. Nah setelah aku sembuh pun aku tetap sholat tarawihnya di rumah gitu deh. Berarti bahkan Rika pun udah merasakan persepsi orang yang begitu tajam ya? Berasa banget kayak orang tuh melirik tajam gitu. Wah itu udah paling bahaya itu ketika orang udah ngelirik pakai mata ekornya tuh udah. Ngeri ya. Ngeri, berasa banget sih kayak gini ya ternyata yang dirasakan orang-orang yang katanya itu.